Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandani dengan NIM 602120012. Adanya saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile mengenai dasar-dasar bahasa pemrograman Dart. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Percobaan pertama itu menampilkan output hello world. Di sini sudah ada sebuah script yang digunakan untuk menampilkan output hello world di konsol. Pertama, bahasa pemrograman Dart ini memerlukan fungsi tingkat atas untuk mengeksekusi script. Tujuan dari void main di sini merupakan fungsi utama yang dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Void di sini digunakan untuk menjalankan tindakan atau operasi tertentu tanpa mengembalikan nilai apapun, yang berarti jika fungsi dideklarasikan sebagai void, maka fungsi tersebut hanya akan melakukan sesuatu tindakan atau operasi tertentu tanpa mengembalikan nilai apapun. Yang kedua, ada fungsi main. Fungsi main dapat berisikan kode-kode yang dijalankan saat program berjalan, seperti menginisialisasikan variabel yang digunakan, memanggil fungsi yang lainnya, dan dapat berinteraksi bersama pengguna melalui input-output, dan setiap program Dart harus memiliki fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. Di dalam fungsi main ada fungsi print yang digunakan untuk mencetak output di konsol. Di sini menampilkan hello world karena inputan yang dimasukkan untuk mencetak string hello world. Di sini bisa terlihat pada bagian konsol, output yang ditampilkan itu adalah hello world. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel. Sebenarnya ada 3 variabel pada bahasa pemrograman Dart ini, yaitu var, final, dan const. Tetapi yang akan saya bahas di sini hanya variabel var saja. Var merupakan variabel yang dinamis dan dapat diberikan tipe data apa saja pada saat runtime. Variabel ini akan menyimpulkan berdasarkan nilai pada saat pemberian nilai awal saat deklarasi variabel atau objek. Di sini pada bagian konsol menampilkan ul yang bertipe data string dan 30 yang bertipe data integer. Selanjutnya ada control flow statements yang merupakan pernyataan aliran kendali untuk mengontrol aliran eksekusi. Ada 3 control flow statement pada Dart, yaitu percabangan, pengulangan, dan break and continue. Percabangan digunakan untuk memilih 2 atau lebih jalur eksekusi berdasarkan suatu kondisi tertentu, seperti if else dan switch case. Yang kedua, ada pengulangan atau looping. Digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali tertentu jika kondisi tertentu telah terpenuhi, seperti for loop, while loop, dan do while loop. Yang ketiga ada break and continue. Digunakan untuk menghentikan eksekusi program atau melanjutkan program ke baris kode yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh script yang menampilkan control flow statement. Di sini ada percabangan if else, pengulangan atau looping. Di sini pada output konsol menampilkan 21st century karena di sini jika tahun besar atau sama dengan 2001, maka tampilkan 21st century. Mengapa demikian? Karena variabel year adalah 2001. Maka yang ditampilkan adalah 21st century. Oke, selanjutnya pada beberapa planet di sini. Di sini untuk final object di flyby objects, maka print object. Karena objek yang dimaksud di sini adalah Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, maka yang ditampilkan di sini adalah Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
kecuali kita mengisi dengan angka 1 di sini. Tak bisa guys, kukira kia. Oke, pada beberapa planet di sini ditampilkan seperti ini karena yang diinginkan untuk ditampilkan itu adalah beberapa planet yang ada di dalam variabel flyby object. Oke, selanjutnya di sini menampilkan angka 1 sampai 12 karena di sini bulannya sama dengan 1 dan bulan kurang dari sama dengan 12. Berarti yang ingin ditampilkan adalah bulan dari bulan 1 hingga bulan 12. Karena di sini ada tanda tambah. Selanjutnya di sini ada while yang menampilkan tahun kurang dari 2016. Dengan menggunakan pernyataan aliran kendali, program dapat melakukan tugas yang lebih kompleks dengan menentukan alur eksekusi yang berbeda tergantung pada kondisi atau input yang diberikan. Selanjutnya ada function. Fungsi pada Dart digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang dan mengakses bagian lain dari suatu program. Digunakan juga untuk mengatur kode blok yang sama dan memisahkan kode ke dalam blok yang terpisah sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama secara berulang. Di sini ada contoh kode di mana di dalam fungsi main terdapat deklarasi fungsi Fibonacci yang memiliki satu parameter n yang bertipe data integer. Fungsi Fibonacci memiliki logika rekursif yang mengembalikan nilai deret Fibonacci ke n jika n lebih besar dari 1. Jika n sama dengan 0 atau 1, fungsi akan mengembalikan nilai n itu sendiri. Barisan ini berawal dari 0 dan 1, kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya. Fungsi Fibonacci ditutup dengan kurung kurawal. Variabel result di sini dideklarasikan dan diinisialisasi dengan hasil dari fungsi print Fibonacci 20. Artinya fungsi Fibonacci dipanggil dengan parameter 20 dan hasilnya 6765 yang dicetak di konsol karena nilai dari Fibonacci yang ke-20 adalah 6765. Selanjutnya ada comments. Comments digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi pada program tanpa mempengaruhi jalannya program yang akan dijalankan. Ada dua jenis komentar pada Dart, yaitu komentar satu baris ditandai dengan 2 garis miring dan komentar multibaris yang ditandai dengan garis miring dan bintang. Selanjutnya ada imports. Imports digunakan untuk mengakses API yang ditentukan di pustaka lain. Ada 3 jenis imports, yaitu import, export, dan part. Import digunakan untuk mengimpor satu atau beberapa file dari library tertentu ke dalam program utama. Kedua, ada export yang digunakan untuk mengekspor file tertentu dari sebuah library ke dalam library lainnya. Ketiga, ada part. Part digunakan untuk membagi kode program ke dalam beberapa file yang terpisah. File-file tersebut akan ditempatkan ke dalam sebuah direktori dan dihubungkan dengan menggunakan perintah part. Oke, berikut adalah contohnya, di mana import Dartmath merupakan pernyataan import yang mengimpor pustaka Dart.2math. Dalam kode program ini, kita dapat menggunakan semua fungsi dan kelas yang tersedia di dalam pustaka math, seperti sin, cos, sqrt, dan lain-lainnya. Yang kedua, export, search, garis miring, test Dart, atau slice test Dart.
Ini adalah pernyataan ekspor yang mengekspor pustaka tes Dart dari directory search. Dalam konteks ini artinya kita memungkinkan kode di luar file untuk mengimpor dan menggunakan kode yang ada di dalam tes Dart. Di bagian part my other file Dart, ini merupakan pernyataan part yang menghubungkan file my other file Dart ke dalam file utama. Pernyataan ini sering digunakan dalam program yang memiliki beberapa file sumber yang saling bergantung satu sama lain. Di sini dalam output console error dikarenakan saya belum membuat beberapa pustaka-pustaka, dan ini mungkin karena dijalankan secara online, jadinya error. Selanjutnya ada kelas. Kelas digunakan untuk mendefinisikan atribut dan perilaku sebuah objek. Kelas ini dapat mendefinisikan variabel, fungsi, dan konstruktor. Variabel dalam kelas disebut dengan file atau instance variable. Kita dapat mendefinisikan tipe data dari file tersebut seperti int, double, dan string atau bahkan kelas lain. Fungsi dalam kelas disebut dengan method. Method digunakan untuk memanipulasi nilai pada file atau variabel yang terdapat di dalam kelas. Method juga dapat mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, atau yang biasa disebut dengan void. Selain file dan method, kelas juga memiliki konstruktor. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai pada file ketika sebuah objek dibuat. Di sini ada objek dari kelas person dengan menentukan nama dan umur di dalam kurung. Selanjutnya kita memanggil method sayHello. Method sayHello dari objek person. Di dalam kelas person, kita mendeklarasikan variabel name dan age tanpa memberikan nilai default, karena nilai ini akan diisi saat objek dibuat dengan menggunakan konstruktor. Konstruktor yang digunakan adalah default konstruktor yang didefinisikan dengan person, this titik name, dan this titik age. Ini berarti nilai name dan age akan diisi saat objek dibuat. Selain itu, kita juga mendefinisikan metode sayHello yang mencetak kalimat sapaan dengan menggunakan interpolasi string untuk menggabungkan variabel name dan age. Dan di konsol ada output yang berisikan hello, my name is Wulan and I am 20 years old. Karena di sini ada print yang menampilkan outputnya. Di sini ada enums. Enom adalah sebuah tipe data yang berisi kumpulan konstanta yang diberi nama, yang mewakili nilai terbatas. Konstanta dalam enom dapat dianggap sebagai variabel yang hanya dapat diisi dengan nilai-nilai tertentu. Setiap konstanta dalam enom memiliki indeks integer yang dimulai dari 0, sehingga kita dapat mengakses konstanta berdasarkan indeksnya. Berikut contohnya. Di sini terdapat sebuah enom dengan nama planet yang terdiri dari 3 opsi, yaitu Uranus, Merkurius, dan Saturnus. Kemudian di dalam fungsi main, kita membuat sebuah variabel my planet yang memiliki tipe data planet dan diinisialisasi dengan nilai planet, yaitu Saturnus. Selanjutnya kita menggunakan pernyataan switch case untuk mengecek nilai dari variabel my planet dan melakukan tindakan sesuai dengan nilainya. Jika nilai variabel adalah planet titik Uranus, maka program akan mencetak Uranus ke konsol. Jika nilainya adalah planet titik Saturnus, maka program akan mencetak Saturnus.
Jika nilainya adalah planet titik Merkurius, maka program akan mencetak Merkurius. Jika tidak ada opsi yang cocok dengan nilai variabel, maka program akan mencetak planet not specified ke konsol. Dan konsol menampilkan Saturnus karena di sini pada variabel my planet itu menggunakan Saturnus. Selanjutnya ada inheritance yang berarti pewarisan, di mana sebuah kelas dapat memperoleh sifat dan perilaku dari kelas yang lain yang disebut dengan superclass atau parent class. Kelas yang mewarisi perilaku parent disebut child class. Inheritance child class mengakses dan menggunakan semua atribut dan metode yang dimiliki oleh parent class. Akan tetapi, child class juga mampu memberikan atribut dan metode yang spesifik hanya untuk kelasnya sendiri. Oke, di sini ada program di mana terdapat definisi dua buah kelas, yaitu person dan student. Kelas student merupakan subkelas dari person dan akan memiliki semua properti dan metode yang dimiliki oleh person. Kelas person memiliki dua properti, yaitu name dan age, yang masing-masing bertipe data string dan integer. Selain itu, kelas person juga memiliki satu metode, yaitu sayHello yang akan mencetak pesan salam berisi nama dan usia seseorang. Kelas student memiliki satu properti tambahan, yaitu student ID dan bertipe data string. Kelas student juga memiliki satu metode tambahan, yaitu study, yang akan mencetak pesan bahwa seseorang sedang belajar. Di dalam fungsi main terdapat pembuatan objek student yang merupakan instance dari kelas student. Kemudian nilai dari properti name, age, dan student ID dari objek student diatur menggunakan operator titik-titik. Setelah itu dipanggillah metode sayHello dari objek student yang akan mencetak pesan salam berisi nama dan usia seseorang. Kemudian dipanggil juga metode study dari objek student yang akan mencetak pesan bahwa seseorang sedang belajar. Ini tampilan di konsol yang menampilkan hello, my name is John and I am 20 years old. John with student ID 1234 is studying. Selanjutnya ada mixin. Mixin untuk menghubungkan kode yang dapat digunakan kembali ke dalam berbagai kelas yang tidak terkait dengan struktur kelas induk yang memungkinkan program lebih mudah diatur. Di sini ada contoh kode yang terdapat mixin doing yang memiliki satu metode, yaitu do something. Kemudian terdapat kelas myClass yang menggunakan mixin doing dengan menggunakan kata kunci with, sehingga kelas myClass akan memiliki akses ke metode do something yang didefinisikan pada mixin doing. Selanjutnya, dalam fungsi main, instance dari kelas myClass dibuat dengan menggunakan operator new. Kemudian, metode do something pada instance myClass dipanggil dengan menggunakan operator titik-titik. Output yang dihasilkan dari program ini adalah doing something titik-titik, karena pada saat menjalankan metode do something, kode print-nya itu doing something yang ada di dalam metode tersebut akan dieksekusi. Selanjutnya ada interface dan abstract class. Interface hanya berisi deklarasi metode tanpa implementasi apapun. Kelas yang mengimplementasikan sebuah interface harus mengimplementasikan semua metode yang dideklarasikan dalam interface tersebut. Abstract class berisi definisi metode yang mungkin memiliki implementasi atau tidak, dan dapat digunakan sebagai kontrak
untuk kelas-kelas turunannya. Kelas turunan dari abstrak class harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang didefinisikan dalam abstrak class tersebut. Di sini ada kode, di mana di dalam contoh kode tersebut kita membuat sebuah interface printable yang mendefinisikan sebuah metode print data. Kemudian kita membuat kelas invoice yang mengimplementasikan interface printable. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas abstract shape yang memiliki metode abstract get area. Kemudian kita membuat kelas circle dan square yang masing-masing merupakan turunan dari kelas shape dan mengimplementasikan metode get area sesuai dengan rumus yang berlaku. Pada bagian main, kita menginstansiasi objek dari kelas invoice, circle, dan square dan memanggil metode-metode yang ada. Baiklah, selanjutnya di sini ada async yang merupakan teknik pemrograman yang memungkinkan kode program berjalan secara non-blocking, sehingga memungkinkan program berjalan lebih efisien dan responsif. Dart memiliki fitur asinkron yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan kata kunci async dan await. Dalam Dart, fungsi yang dijadikan asinkron dapat mengembalikan objek future yang merupakan representasi dari nilai yang belum tersedia pada saat fungsi dipanggil. Saat nilai tersebut tersedia, future akan diisi dengan nilai tersebut. Ini ada contoh kode pada fungsi fetch data akan mengembalikan objek future string dan menjeda proses selama 2 detik menggunakan future titik delayed. Pada fungsi main, keyword await digunakan untuk menunggu nilai dari future yang dikembalikan oleh fungsi fetch data. Ini contohnya, kita akan run kembali. Sini. Oke, munculkan start fetching data, kemudian 2 detik kemudian akan muncul data hello world dan selesai. Selanjutnya ada exceptions. Exception digunakan untuk menandai kesalahan pada saat runtime dan memungkinkan program untuk menangani situasi tersebut dengan tepat. Dalam Dart terdapat 2 jenis exception, yaitu exception dan error. Exception biasanya menunjukkan kesalahan yang dapat diperbaiki dan dapat diatasi oleh program, sedangkan error menunjukkan kesalahan yang lebih serius dan sulit diperbaiki. Untuk menangani exception, kita dapat menggunakan try catch statement. Dalam blok try, kita menempatkan kode yang mungkin dapat menimbulkan exception, sedangkan dalam blok catch, kita menentukan tindakan apa yang harus dilakukan jika exception itu terjadi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan blok finally untuk menempatkan kode yang harus dijalankan setelah blok try catch selesai, tanpa memperdulikan apakah exception terjadi atau tidak. Pada kode tersebut, kita mencoba untuk membagi bilangan bulat 10 dengan 0. Ini akan menyebabkan exception karena tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Oleh karena itu, kita menggunakan blok try catch untuk menangani exception. Pada blok try, kode di dalamnya akan dijalankan pada baris in result sama dengan 10 bagi 0. Karena tidak dapat melakukan pembagian dengan 0, maka exception akan terjadi. Pada baris ini, exception yang dihasilkan adalah integer division by 0 exception. Selanjutnya, karena kita menangani exception dengan menggunakan block catch, maka setelah terjadi exception, program akan masuk ke block catch pada baris print exception occurrence $e. Kita mencetak pesan error yang berisi informasi tentang exception yang terjadi. $e adalah
variabel yang berisi informasi tentang exception yang terjadi. Dengan menggunakan try catch, kita bisa mengatasi exception yang terjadi pada program dan menampilkan pesan error yang lebih informatif daripada crash pada program. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.